Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nutu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'du. Apa ini? Surat panggilan kepada Mbak Diba, ditunggu di pohon beringin. Benar. Serem amat ditunggu di pohon beringin. Yang lebih serem kepada Mbak Diba ditunggu oleh malaikat Israil. Serem ya. Padahal itu yang terjadi kan, setiap hari kita selalu ditengokin oleh malaikat Israil. Hanya alhamdulillah malaikat tidak melalui surat ini, jadi nggak kaget gitu. Para saudara jamaah sekalian, sesungguhnya segala puji bagi Allah. Kita memuji kepada Allah. Tadi sebut alhamdulillah. Terkadang kita menyebutkan alhamdulillah, alhamdulillah. Hati kita tergetar apa tidak? Benar. Alhamdulillah. Biar tergetar kita harus tahu, ya. Sama dengan mas-masnya tadi dipanggil nih ya, Mbak Diba. Hati saya tidak tergetar karena saya tidak tahu yang mana Mbak Diba gitu. Tapi kan Mbak Dibanya deg-degan karena tahu dirinya namanya Mbak Diba gitu. Artinya kita ini bisa hati ini tersentuh apabila kita ngerti, kita tahu ya. Seperti sholat, Allahu Akbar. Kalau cuma sekedar Allahu Akbar gitu, atau Allah tapi mikirnya kemana gitu, itu biasa ya, tidak seperti yang disebutkan di dalam hadis-hadis ya, cerita-cerita bagaimana orang yang disengat kalajengking ya, orang yang sahabat ketika sholat, setelah selesai sholat dibuka bajunya, ternyata sudah banyak sekali bengkak-bengkak di tubuhnya karena ternyata ketika dia sholat di dalamnya ada lebah gitu ya. Saking menikmatinya. Ada orang yang kena panah, akhirnya dicabut, susah, kemudian dia minta izin sholat. Nanti ketika saya sujud, cabut saja panahnya, ya ketika sujud Allah cabut karena sakit panah itu. Tapi dia bisa mempertahankan sholatnya. Kenapa? Kualitasnya yang berbeda dengan kalau tadi Allahu Akbar, hanya biasa Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak ngerti apa sih gitu. Coba sekarang kita bayangkan. Allahu Akbar ada berapa kata itu? Ada berapa kata dalam Allahu Akbar? Kata apa saja? Allah dengan Akbar. Siapa Akbar itu? Ya Allah gitu. Kalau kita salah memaknai salah juga gitu. Allah Akbar. Kita tanyakan dulu, kenapa kok ada Allahu Akbar? Gambarannya Allahu Akbar seperti apa sih? Gambarannya Allahu Akbar adalah ini dunia bumi ya. Dunia yang disebut bumi, sebenarnya bumi sama dunia beda ya. Kalau dunia ya alamnya, kalau bumi, nah ininya, tempatnya itu namanya bumi. Kita hidup di dunia di planet bumi. Gitu. Adapun nanti ada yang tinggalnya di bulan, yaitu tetap dunia, tapi tidak tinggal di planet bumi dia. Gitu. Tapi tinggalnya di Mars misalkan, tapi tetap dia dunia itu. Nah, kita di bumi, ya. Di bumi, kemudian kita sekarang nih ada berapa orang sini? Banyak nih, seberapa? Ada 200 lebih. Di sekolah saya itu kurang lebih ada siswanya sama guru kurang lebih hampir 1.300 orang.
Itu satu lapangan. Satu lapangan cukup 1.300 orang. Ya. Orangnya banyak gitu. Berarti kan manusia itu kecil. Ya. Ini 200 kayak gini aja gitu, ya. Segini aja udah 200 satu masjid. Misalnya kalau ngaji muda-mudi itu kurang lebih sekitar ada 700 orang. Kalau lihat absen. Kalau muda-mudi daerah di sini ngaji itu 700 orang. Berarti misalnya satu ini tuh menampung sekitar 700 orang dengan ukuran muda-mudi gitu ya. Ukuran ibu-ibu, bapak-bapak beda lagi mereka. Ukuran cabai rawit dia lebih kecil lagi gitu. Ya. Sini kurang lebih 700 orang. Luas tidak ini masjid ini? Luas. Kalau dibandingkan satu RT, luas mana? Luas RT. Ada berapa RT di Indonesia? Ada tuh ini sabaraha mereka. Ya. Yang jelas kalau saya tanya, Pak, rumahnya di mana? Dekat Pak RT. Nggak mungkin ada orang rumahnya jauh dari Pak RT. Pasti dekat. RT mana? Ya RT saya gitu. Ya. RT-nya banyak banget. Ya. Kemudian itu masih di Indonesia. Ya. Indonesia itu masih di Asia Tenggara. Asia Tenggara masih luas lagi adalah Asia, benua terluas di dunia. Di Asia kemudian di planet bumi ini. Kira-kira luas tidak bumi? Luas. Sudah belajar astronomi? Gambar planet tata surya itu? Itu yang ada di tata surya itu hanya sebatas angan-angan manusia. Ya, hanya sebatas mentoknya ilmu manusia di situ. Kalau nanti mudah-mudahan semuanya di Qadar bisa haji umroh dan bisa mampir di Madinah, ada museum di situ ya. Museumnya salah satunya memperlihatkan tentang keadaan alam semesta. Ya, begitu masuk sudah ada kelihatan maketnya gitu, kemudian ada videonya. Videonya diawali dari kita ke tempat kita duduk berada di dekat Masjid Nabawi, naik ditentukan 10 km ke atas, 100 km ke atas, 1000 km ke atas, 1.000.000 km, semakin nggak kelihatan bumi itu. Ternyata apa? Di peta tata surya kita, bumi itu tidak ada. Planet bumi itu tidak ada, satu titik aja nggak ada. Saking kecilnya planet bumi. Ya. Kita tinggal menurut pelajaran itu di galaksi Bima Sakti. Bima Sakti apa? Galaksi Bima Sakti. Kalau orang bule nyebutnya Milky Way, jalan susu. Yang benar, Milky itu kan susu. Saya nggak tahu kenapa jalan susu di Indonesia jadi Bima Sakti gitu. Milky Way karena jalannya seperti susu gitu, yang tumpah. Nah, jauh dah benar. Susu tumpah itu auranya seperti itu, ya. Jadi di galaksi Bima Sakti itu ada miliaran bintang yang lebih besar daripada matahari. Sedangkan bumi dibandingkan matahari aja menurut astronomi, ya. Karena saya tidak tahu, belum pernah. Nanti kalau udah ada yang pernah mungkin bisa dipoto ya matahari seperti apa gitu. Tapi saya pernah ke matahari di Bandung ada apartemen store itu. Jadi matahari itu jauh lebih besar dari bumi kalau menurut astronomi itu. Matahari yang begitu lebih besar daripada bumi saja di dalam pelajaran astronomi itu adalah bintang yang terkecil. Pernah lihat bintang di langit? Apa bedanya bintang sama planet? Kelihatannya kalau planet itu diem, jadi cahayanya nggak kelap-kelip kayak gitu. Cahayanya diem saja. Di dekat bintang, dekat bulan atau apa suka ada titik di situ yang terus terang terus. Itu planet. Ya. Tapi kalau yang cahayanya kelap kelip, itu namanya, kenapa kelap kelip? Karena jauhnya, bukan karena mati nyala, bukan. Bintang itu karena jauh sekali. Bintang itu sama dengan matahari itu deh, ya. Jadi dia terang terus. Kalau bintang itu dia membakar dirinya, menyebarkan cahaya sendiri, sinar sendiri. Kalau planet menyerap cahaya dari
bintang itu. Nah, dari bintang. Nah, bintang yang paling dekat yang kelihatan kecil-kecil itu jauh lebih besar daripada matahari. Karena matahari itu bintang yang paling kecil. Kenapa kelihatan gede? Karena paling dekat dengan kita. Artinya apa? Bumi itu sangat kecil. Sedangkan tadi di dalam satu bumi ada berapa RT kita nggak tahu kita. Padahal satu RT aja nggak ada kita yang punya harta seluas satu RT di sini. Nggak ada ya. Segini aja udah 200-300 orang. Maka tadi kalau penuh 700 orang. Artinya manusia itu sangat kecil. Nah kemudian apa? Bumi itu kemudian batasnya adalah langit. Yang disebut langit pertama itu. Jarak antara langit pertama dengan Baitul Izzah. Nah ada di mana Baitul Izzah? Baitul Izzah sebenarnya dari langit kedua gitu. Ya. Di langit kedua dari langit pertama sampai langit Baitul Izzah itu jaraknya sama dengan dari bumi ke langit. Itu baru 2 langit. Nanti ada langit lagi sampai langit ke 7. Kebayang tuh? Nyemoa tuh berapa kebayang? Langit satu aja nggak kebayang. Begitu besarnya langit itu. Sehingga wajar ketika disebutkan bahwa orang yang masuk surga yang jahanamiyun, orang yang masuk jahanam dulu kemudian masuk surga, orang yang masuk surganya paling sedikit itu mendapatkan 10 kali dunia dan bumi dunia dan seisinya. Orang mikir saya pernah ketemu ada orang berpendapat, orang tidak mangkul, dia berpendapat katanya kalau sholat duha itu dibangunkan bangunan, ada yang pahalanya diberikan pohon katanya. Terus kalau orang semuanya sholat terus, apa surga nanti jadi rimba belantara? Eta ustad liar katanya. Ustad yang pikirannya cupet deh, cupet deh, sempit. Dia pikir surga itu yang segede kota Cimahi merenang. Sehingga dia nggak kebayang kalau masing-masing orang punya setiap kali dikasih pohon, kasih bangunan. Lah terus surga nanti penuh dong katanya. Emang surga segede naon gitu. Ya, padahal orang yang paling sedikit saja surganya itu sudah kenikmatannya 10 kali dunia dan seisinya. Ya. Kenapa bisa sebesar itu? Karena memang dunia itu, bumi itu sangat kecil dibandingkan tata surya kita aja. Bumi itu nggak ada. Ya. Bumi itu nggak lebih dari seperti asteroidnya, meteor yang gitu. Kecil sekali kita. Kalau bumi yang luas saja disebut kecil, maka kita alangkah sangat kecilnya diri kita. Apakah diri kita ini kelihatan dari langit? Borora. Di pesawat kita, pesawat kapal minta duit, kapal nama cendernya nih kauran. Ya, kapalnya nggak kelihatan ke kita. Coba sekali-kali, ada yang sudah main ke Masjid Agung Bandung. Itu kan naik ke menara pada itunya. Mayar sebenarnya 2.000 itu. Naik ke atas 4.000 sekarang naik. Di atas kita lihat mobil aja juga mau mobilan. Lihat orang jalan-jalan kayak boneka gitu, kecil banget. Itu baru menara itu, belum di Monas. Belum nanti ya dari pesawat, nggak kelihatan bumi itu. Jangan jauh-jauh lah. Saya ngelihat adik-adik, ngelihat saudara jamaah saya sini, nggak jelas. Seakan-akan saya ngelihat gitu ya, udah terkenal gitu, udah saking banyaknya ini gitu. Ya nggak kelihatan satu persatu kecuali dipandang satu orang gitu. Kesini nggak ada yang kelihatan, sini mungkin kelihatan 1, 2, 3. Jadi karena kalau fokus ngelihat satu fokus baru kelihatan, kalau ngelihat semua nggak kelihatan. Ya karena banyaknya. Artinya kita sangat kecil. Nah, langit 1, 2, 3, 4 nanti sampai langit Sidratul Muntaha, ada Lauhul Mahfuz di sana sampai langit ke-7. Di atasnya langit ke-7 kemudian diceritakan ada air. Ada air dulu, ada laut. Yang di situ kemudian ada malaikat. Berapa jumlahnya? Berapa? Ada 8, ada 4. Jadi kayaknya mangkulannya yang baru setengah. Kalau udah full kan malaikatnya jadi 8. Kalau mangkulnya baru setengah ya baru 4 berarti gitu. Ada berapa? 4. 8. Kalau saya baru 2 mas ini ya. Baru dikenalin 2 tadi. Ya, ada malaikat 8 yang gede-gede banget. Airnya itu